Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Andriano and my registration number is A1M2 18013. So in this video, I will continue the explanation about conditional sentence without if with subjunctive. Sebelumnya sudah dibahas tentang materi ini, dan di video kali ini saya akan melanjutkan materi conditional sentence without if with subjunctive yang terdiri dari 3 pokok pembahasan. Yang pertama itu ada suppose atau supposing dan juga what if. Lalu yang kedua, if it were not for atau if it had not been for dan juga but for. Lalu yang ketiga ada so atau as long as, juga providing atau provided. Oke, mari kita mulai. Saya harap semua teman-teman yang menonton video kali ini bisa paham untuk mengetahui tentang grammatical penggunaan dari conditional sentence without if with subjunctive yang saya sudah sebutkan sebelumnya. Oke, mari kita mulai. Saya ingatkan kembali bahwa conditional sentence itu merupakan suatu imagine atau pengandaian ketika ada syarat. Jadi ada namanya main clause dan if clause. Sedangkan kalau subjunctive itu sebenarnya dia itu pengandaian juga, tapi dapat terjadi atau tidak terjadi tanpa perlu menggunakan syarat. Hanya saja untuk materi kali ini conditional sentence without if dan subjunctive digabungkan menjadi satu, sehingga ketika kita menggunakan subjunctive ini harus ada syarat sehingga bisa memenuhi karakteristik dari conditional sentence yang merupakan suatu kalimat pengandaian yang memerlukan syarat agar bisa terciptanya kalimat conditional sentence. Nah, sekarang kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu materi suppose atau supposing atau what if. Jadi ketiganya ini memiliki arti bagaimana kalau. Materi ini bisa digunakan untuk ketiga tipe 1, tipe 2, tipe 3, tetapi perlu diingat bahwa di setiap tipe akan memiliki makna yang berbeda. Seperti tipe 1 kemungkinan akan terjadi, tipe 2 kemungkinan kecil terjadi karena kenyataannya berbeda dengan saat ini, dan tipe ketiga tidak mungkin terjadi karena sudah berlalu. Oke? Dan untuk materi ini tidak menggunakan main clause, jadi cuma menggunakan conditional clause. Pada materi ini merujuk pada question for conditional sentence. Tipe pertama, ingat kalau if clause-nya tipe pertama itu menggunakan present tense. What if we find candles and put them around the room? What if sebagai subjunctive clause dan we find candles and put them around the room merupakan pengandaiannya. Oke? Lanjut, suppose we got the beach at 1 o'clock. Bisa juga suppose atau supposing. So, ini juga bisa diganti menjadi what if atau suppose atau supposing. Ketiganya boleh digunakan. Lalu lanjut pada tipe kedua, suppose we cook fried rice for dinner. Oh, mohon maaf, ini we cooked karena di sini merupakan conditional clause-nya menggunakan past tense. Oke? Nah, kita juga bisa menghilangkan tanda tanya di sini. Kita bisa tambahkan dengan pendukung dari kalimat sebelumnya. Kita tambahkan dengan syarat tetap memperhatikan polanya pasangan dari past tense dalam conditional sentence, yaitu past future. What would we need? Tanda tanya. Oke, seperti itu. Lanjut tipe ketiga, suppose atau supposing you had not passed the examination. What would you have done to be better? Nah, bagaimana kalau kamu tidak lulus? Apa yang akan kamu lakukan? Nyatanya ini tidak mungkin terjadi karena sudah berlalu. Hanya saja diandaikan. Bagaimana nanti kalau kamu tidak lulus? Apa yang akan kamu lakukan supaya menjadi lebih baik? Seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Suppose atau supposing you won the lottery. What would you do? Bagaimana kalau kamu memenangkan lotre, apa yang akan kamu lakukan? Seperti itu. Nah, karena ini tipe kedua, maka kemungkinan terjadinya sedikit karena kenyataannya dia tidak menang, hanya saja diandaikan. Bagaimana kalau kau menang? Jadi kemungkinan terjadinya kecil, seperti itu.
Nah, sekarang kita akan masuk ke poin yang kedua, yaitu if it were not for atau if it had not been for atau juga but for. Jadi karakteristik dari topik ini, subjunctive clause ini bisa digunakan untuk conditional sentence tipe kedua dan tipe yang ketiga. But for ini kita bisa gunakan kedua dan ketiga. Lalu untuk if it were not for dan if it had not been for, kita harus perhatikan polanya. Mana yang menunjukkan tipe kedua dan tipe yang ketiga. What ini menunjukkan tipe kedua, sedangkan had ini menunjukkan tipe yang ketiga. Oke, seperti itu. Nah, jadi kita harus ingat, kita gunakan tipe kedua ataupun yang ketiga, kita harus tahu maknanya, penggunaannya ketika apa. Karena polanya berbeda, maknanya juga akan berbeda. Subjunctive clause ini memiliki arti kalau bukan karena. Mari kita perhatikan contoh berikut. Contoh pertama, if it were not for Miguel, we will be in big trouble. Nah, kita bisa lihat di sini ada kata were yang menunjukkan pola yang kedua. Lalu di sini ada past future. Jadi tipe kedua ini kemungkinan terjadinya itu sangat kecil karena berbeda dengan kenyataan. Mungkin kenyataannya tanpa ada bantuannya Miguel mereka bisa, tapi mereka mengandaikan bagaimana kalau ada Miguel. Seperti itu. Kita bisa juga ubah ke bentuk yang tipe ketiga. Nah, kita harus perhatikan polanya. Berarti contohnya seperti ini. If it had not been for Miguel, we would have been in big trouble. Ini conditional clause-nya, ini main clause-nya. Main clause-nya itu kita perhatikan lagi setelah past perfect maka past future perfect would have been. Jadi tipe ketiga ini mustahil terjadi karena berbeda dengan keadaan yang sekarang. Keadaan yang sekarang mereka tetap bisa terhindar dari masalah besar meski tanpa bantuan Miguel, tapi mereka mengandaikan kembali bagaimana kalau seandainya ada Miguel pada saat itu. Nah, tapi nyatanya sudah terjadi. Lalu yang kedua ada contoh, but for your help, I will be in big trouble. Will help, but your help di sini merupakan tipe kedua yaitu past tense, dan ini will be ini merupakan past future. Nah, kita masuk ke materi ketiga yaitu so atau as long as, providing that atau provided that. Saya masukkan that karena di sini ada syarat kalau gunakan providing atau provided harus menggunakan that seperti itu. Yang artinya asalkan saja. Seperti itu. Kalau untuk so and as long as ini yang sering digunakan adalah as long as untuk dalam kondisional. Dan untuk materi ini digunakan untuk tipe pertama. Seperti itu. Kita bisa lihat di sini bahwa di sini menggunakan present tense dan present future. Oke, kita akan bahas contohnya. Yang pertama, you can stay here as long as you keep quiet. Bisa juga kita ubah as long as you keep quiet, you can stay here. As long as-nya pertama, karena ini if conditional clause-nya, maka kita kasih koma. Ini tidak ada komanya karena as long as-nya berada di kedua setelah main clause-nya, seperti itu. Bisa juga kita ganti dengan you can stay here providing atau provided that you keep quiet, seperti itu, boleh. Lalu yang kedua, providing atau provided that the bills are paid. They will not be evicted. Will di sini menunjukkan present future. Dan di sini adalah present. Jadi kemungkinan besar akan terjadi karena diharapkan sekarang dan diandaikan sekarang dan diharapkan akan terjadi di masa depan. Jika dipenuhi syaratnya. Jika tidak dipenuhi syaratnya, maka I'm sorry to say, tidak akan terjadi. Seperti itu. Nah, sekarang teman-teman bisa screen lagi untuk dipelajari di rumah. Oke. Dan itulah materi yang kita sudah bahas. Ketiga materi, semuanya ada di sini. Nah, itulah materi yang dapat saya presentasikan, yang dapat saya jelaskan dalam video kali ini. Saya harap teman-teman semua paham dengan apa yang saya ajarkan. But if you have a question or comment, please comment below agar kita diskusikan sama-sama, kita belajar sama-sama agar tidak ada dusta di antara kita, tidak ada kebodohan di antara kita. Kita semua sama-sama belajar, oke? But I hope you can understand with this topic. Dan ingat, setiap subjunctive clause harus kita pahami karakteristiknya karena setiap penggunaannya ada karakteristik tersendiri.
I think that's all. Thank you very much for your attention. And I close by saying wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.